anak ibu semua. Ibu harap kabar anak ibu semua dalam keadaan sehat. Sudahkah anak ibu siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca doa. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. 2. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. 4. Dengan mengamati gambar motif batik, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. 5. Dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah cara merawat tanaman, penjumlahan dengan garis bilangan, membuat motif hias tumbuhan. Pada materi sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang manfaat hewan bagi manusia. Nah, anak ibu, ada yang masih ingat apa manfaat hewan bagi manusia? Ya, pintar. Ada hewan yang digunakan tenaganya untuk manusia. Ada juga hewan yang diambil daging, telur, kulit, dan susu untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, anak ibu, jangan lupa, kita sebagai manusia, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan. Nah, itu tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan. Ya, pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang selanjutnya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Pada pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari tentang kegemaran Siti. Nah, di sini Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada 1/3 bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting.
3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu adalah petunjuk perawatan tanaman melati. Sekarang anak ibu disuruh mengerjakan latihan yang ada di halaman 109, yaitu membuat tanda centang di dalam kotak kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nah, anak ibu ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar pohon sirih. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, coba anak ibu perhatikan. Ini adalah contoh gambar garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba ibu perhatikan soal latihan yang ada di bawah. Nah, tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ibu kasih satu contoh. Misal, S sama dengan titik-titik. Nah, yang menempati huruf S adalah angka. Kita lihat garis bilangan yang ada di atas. Bisa dilihat? Nah, di situ terlihat setelah angka 0 yaitu angka, iya pintar, angka 1. Untuk soal selanjutnya, anak ibu kerjakan di buku latihan. Sekarang, kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pertama, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Artinya, pohon sirihnya bertambah, iya pintar, pohon sirihnya bertambah panjang. Jadi, 2 satuan yaitu dari 3 ke 4 jumlahnya 1 atau nilainya 1, 4 ke 5 nilainya juga bertambah 1. Jadi, kita buat ke bentuk penjumlahan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, pintar. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, di sini anak ibu
bisa lihat di situ ada beberapa gambar motif batik. Nah, anak ibu boleh menggambar satu motif yang ada pada bukumu halaman 117. Kemudian anak ibu jawab latihan yang ada di bukumu. Nah, anak ibu, ada yang masih ingat apa saja pembelajaran kita hari ini? Ya, pintar. Hari ini kita telah mempelajari tentang cara merawat tanaman, penjumlahan dengan garis bilangan, dan membuat hias motif tumbuhan. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap anak ibu semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.